Jadi kalau dua-duanya sama bekerja dengan tetap menjaga aturan, maka gaji suami, di dalam gaji suami itu ada 5 hak istri. Untuk makanan, untuk pakaian, untuk tempat tinggal, untuk pendidikan, untuk sekolah anak, untuk perhatian. Tapi di dalam gaji istri bulat 100% milik istri. Orang yang takut istri itu kalau dia mati, dia nggak kena azab kubur. Nah, Karena kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, karena udah azab kali. cuma kan permasalahannya udah bulanan kita kasih, listrik kita bayarin, masih takut juga. Itu memang nasib laki-laki. Laki-laki itu waktu kecil takut sama ibu, sudah agak besar takut sama ayah, pergi ke sekolah takut sama guru, sudah nikah takut sama istri. Ada madu, tapi madu bukan yang madu lebah. Ada maghafir namanya. Kalau dimakan itu baunya agak asam. Jadi waktu Nabi pulang kata Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, kata Aisyah, saya cium bau asam. Apa kata Nabi? Saya nggak akan makan maghafir ini, Aisyah. Haram hukum maghafir ini. Turun ayat. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW, la tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan kau haramkan yang sudah dihalalkan Allah. Tabtaghi mardata azwajik, hanya ingin menyenangkan hati istri. Saling mengenal. Makanya sebetulnya pepatah nenek moyang kita dulu luar biasa. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. nggak ngutang. Oh, nggak ngutang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah cinta ada pengorbanan. Kalau sudah cinta ada kesepahaman. Inilah yang sebetulnya. Karena kalau untuk keegoan, luar biasa. Maka perempuan-perempuan yang mapan secara ekonomi, lalu kita lihat apa yang membuat dia masih bisa terikat bersama. Keuntungan apa yang dia peroleh? Ketika orang diwawancarai mungkin nggak ketemu jawabannya, tapi ketika ngobrol, ya aku merasa ada kenyamanan. Justru di dalam pengorbanan itulah ada kebahagiaan. Nah, itulah mestinya yang ditanamkan itu. Makanya Nabi itu tidak disebut sebagai orator. Nabi itu disebut sebagai uswah. Uswah itu keteladanan. Saya mungkin di depan jamaah saya adalah orator, penceramah, khutbah. Tapi kalau di rumah istri dan anak akan ikut kalau dia melihat keteladanan. Betapa bangunan kata-kata itu yang sudah disusun indah roboh hancur seperti istana pasir di tepi pantai, dihembus ombak, dipukul gelombang, hancurkan apa? Karena kata-katanya. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, perbuatan jauh lebih fasih daripada kata-kata. Keteladanan. Orang mau melihat keteladanan. Betapa hebatnya motivator, orator jatuh. Kenapa? Tidak melihat keteladanan. Orang bisa dalam keluarga masih bisa bersama kalau dia miskin. Apa kata istrinya? Aku siap makan 1 hari sekali beralaskan koran, Papa. Tapi jangan tiap hari, jangan lama-lama. Tapi orang bisa bubar kalau sudah tidak ada keteladanan. Yang diinginkan itu adalah trust. Hubungan kita dengan istri itu kan trust. Aku mau pergi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin aku di luar. Jangan khawatir aku buat macam-macam. Nggak akan mungkin aku dikejar perempuan lain karena aku pesek, kurus, jelek. Insya Allah aku tidak akan berpindah ke lain hati. Dan dia trust. Tapi sekali kepercayaan itu kita rusak, maka seumur hidup orang tidak akan percaya. Manusia dengan hewan itu yang dipegang talinya. Sedangkan orang itu yang dipegang omongannya. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa dipegang omongannya, ikat dia pakai tali. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada di dalam. Dia seperti puncak gunung es yang di atas itu hanya 1/3, tapi 2/3 itu di dalam. Makanya kata Nabi, man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Jadi kita dalam keluarga ini, jadi jangan Bang Reza, Bang Faisal memahami bahwa Ustadz ini Ustadz Somad ini ngomong, lalu kalau di rumah dia dengan anak istrinya hanya ngomong saja, ya ayyuhalladzina amanu. Enggak juga begitu. Tentang masalah tanggung jawab, tentang masalah hubungan baik. Iya, pada ketika saya di rumah hari Selasa, Rabu, Kamis, Selasa untuk pondok, ngajar, anak-anak, asrama, kelas. Hari Rabu nerima tamu. Hari Kamis saya sebagai suami, saya pagi
ngantar istri pergi ke pasar, bawa jalan-jalan, bawa anak, gendong anak. Jadi hati saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Jadi ketika saya ngomong di ceramah begini-begini, lalu istri sama anak nonton, alah.